Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu pembahasan yang berada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tentang apa itu? Yaitu tentang manfaat yang ada di dalam silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, bi anna fi silaturrahim, bahwa sesungguhnya di dalam silaturrahim asyru khisalin mahmudatin. Sesungguhnya di dalam silaturrahim itu terdapat 10 perkara mahmudatin yang terpuji. Jadi ada 10 perkara yang terpuji yang berada di dalam silaturrahim. Orang yang ahli silaturrahim, yang ahli suka menyambung silaturrahim, maka akan mendapat 10 perkara yang terpuji ini. Apa saja yang 10 perkara ini? Yaitu awwaluha, yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya di dalam silaturrahim ridallahi ta'ala, terdapat ridhonya Allah Ta'ala. Jadi orang yang melakukan silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, dia akan mendapat ridhonya Allah. Li'annahu amara bisilatirrahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintah untuk silaturrahim. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua, idkhalus sururi alaihim. Yang nomor 2, yang manfaatnya silaturrahim yang nomor 2 yaitu adalah idkhalus sururi alaihim, memasukkan kesenangan, memasukkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan alaihim kepada mereka. Wa qad ruwiya fil khabar, dan sungguh telah diriwayatkan dalam khabar, dalam hadis, inna afdhalal a'mali, sesungguhnya paling utamanya amal perbuatan, idkhalus sururi alal mu'min, yaitu memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang mukmin. Jadi manfaat silaturrahim yang nomor 2, memberikan kesenangan kepada mereka orang mukmin yang kita silaturrahimi. As-salisu, yang nomor 3, anna fiha, sesungguhnya di dalam silaturrahim farhal malaikata, itu dalam silaturrahim farhal malaikata, membuat malaikat, membahagiakan malaikat. Kenapa? Li'annahum yafrahuna bisilatirrahim, karena sesungguhnya malaikat yafrahuna, itu mereka malaikat itu bahagia bisilaturrahim, dengan silaturrahim. Jadi orang kalau silaturrahim itu membahagiakan malaikat bahagia kalau ada orang silaturrahim. Warabi'u, yang nomor 4, anna fiha, bahwasanya di dalam silaturrahim husnul tsana'i minal muslimina alaihi. Di dalam silaturrahim yang nomor 4 manfaatnya yaitu husnul tsana'i minal muslimina alaihi, terdapat bagusnya pujian dari orang-orang Islam kepadanya. Jadi maksudnya gini, yang nomor 4 ini terdapat bagusnya pujian dari orang-orang Islam kepadanya. Maksudnya begini,
Kalau orang ahli silaturahim itu biasanya orang itu akan bilang begini, oh kalau si A itu orangnya baik, dia nyambung kalau ke saudara gitu, dapat pujian yang baik dari orang. Jadi orang kalau ahli silaturahim pasti dapat pujian yang baik dari orang. Kalau si A itu orangnya baik, kalau ke saudara dia nyambung gitu. Tapi kalau dia nggak pernah silaturahim, nggak suka silaturahim, itu orang akan bilang begini, oh kalau si B orangnya dia nggak suka silaturahim, kalau si A dia orangnya baik, suka silaturahim. Nah begitu, dapat pujian yang bagus dari orang-orang Islam. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, anna fiha, sesungguhnya di dalam silaturahim, idkhalul ghammi ala iblis alaihi la'natu. Sesungguhnya di dalam silaturahim itu idkhalul ghammi, memasukkan kesedihan, memberikan kesedihan kepada iblis, laknatullah. Jadi orang kalau ada orang silaturahim, iblis berduka. Kalau ada orang silaturahim, iblis itu sedih kalau ada orang silaturahim. Karena iblis pengennya orang itu sesama saudara, sesama tetangga, itu iblis itu pengennya saling bermusuhan. Makanya kalau ada orang silaturahim, iblis itu sedih, iblis itu berduka kalau ada orang silaturahim. Jadi yang nomor 5 itu membuat iblis sedih. Wasadisu, yang nomor 6, ziyadatun fil umri. Manfaatnya silaturahim yang ke-6 itu ziyadatun fil umri, menambah pada umur. Orang kalau ahli silaturahim, insya Allah umurnya panjang insya Allah. Yang di sini bisa menambah umur, yang harusnya takdir ajalnya itu usianya hanya 40 tahun, gara-gara asbab wasilah dia ahli silaturahim, umurnya bisa bertambah begitu. Wasabi'u, adapun yang nomor 7, manfaat silaturahim yang nomor 7, barokatun fir rizki, mendapat barokah dalam rizkinya. Orang yang ahli silaturahim rezekinya berkah, rezekinya berkah. Orang yang ahli silaturahim insya Allah lancar rezekinya, berkah. Wasaminu, adapun yang nomor 8, sururul amwat. Yang nomor 8, manfaat silaturahim yang ke-8, sururul amwat, membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal, almarhum almarhumah, daripada keluarga kita yang sudah meninggal. Itu kalau keluarganya yang masih hidup itu saling menyambung tali silaturahim, itu keluarga almarhum yang sudah almarhumah itu mereka bahagia. Kenapa? Li'annal aba'i wal ummah, li'annal aba'i wal ajdad, karena sungguhnya bapak dan kakek keluarga yang sudah meninggal itu yasirruna bisilaturrahim, itu bahagia kalau melihat keluarganya yang masih hidup itu saling sambung silaturahim, akur, nggak ada permusuhan, saling nyambung, akur. Itu senang orang-orang yang sudah meninggal itu melihat keluarganya masih hidup itu masih nyambung, nggak musuhan. Yasirruna bisilaturrahim wal qarabati. Jadi keluarga-keluarga yang sudah meninggal itu semuanya bahagia kalau melihat keluarganya masih hidup itu saling silaturahim, nyambung. Yang nomor 9,
Wattasi'u, adapun yang nomor 9, manfaat daripada silaturahim yang nomor 9, ziyadatun fil mawaddah. Yang nomor 9, ziyadatun fil mawaddah. Manfaat silaturahim yang ke-9 itu bisa menambah kecintaan, bisa menambah kasih sayang, kecintaan. Kenapa? Li'annahu idza waqa'a lahu sababun minas sururi wal huzni, karena sesungguhnya apabila ada salah satu dari orang yang silaturahim itu ada yang tertimpa, ada yang bahagia, ada yang sedang susah, sedang sedih, ya jatami'una ilaihi, mereka berkumpul, wa yu'ayyinunahu, dan mereka saling membantu, ala dzalika, terhadap itu, saling membantu. Jadi keluarga satunya lagi senang, keluarga satunya lagi sedih, lagi punya masalah, sama keluarga yang lagi bahagia bisa dibantu, bisa didukung, bisa disupport. Nah, fayakunu lahu ziyadatun fil mawaddah, maka hal tersebut bisa menambah dalam kasih sayang. Jadi karena dibantu, akhirnya tambahlah kasih sayangnya, tambah dekat, tambah sayang, tambah cinta. Kalau kita silaturahim, orang lagi silaturahim itu, keluarga yang satu, keluarga si A lagi sedih, lagi punya masalah, lagi punya hutang, terus keluarga si B dia lagi senang, lagi bahagia, lagi ini, mereka berkumpul, yang satunya membantu keluarga si B, membantu keluarga si A yang lagi kesusahan. Nah, gara-gara itu akhirnya keluarga si B, keluarga si A tadi itu tambah sayang, tambah cinta sama keluarga si B gitu. Jadi manfaat silaturahim yang nomor 9 itu bisa menambah kasih sayang. Wal ashiru, adapun manfaat silaturahim yang nomor 10, ziyadatul ajri ba'da mautihi, bisa menambah pahala setelah mati. Setelah orang tadi meninggal, itu bisa menambah pahala. Nanti setelah orang itu meninggal, nanti bisa menambah pahala. Loh, kok bisa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru ihsanahu, karena mereka orang-orang yang disilaturahimi itu, mereka akan mendoakannya setelah dia meninggal. Kullama dzakaru ihsanahu, mereka akan mendoakannya setiap kali mereka ingat kebaikannya gitu. Jadi ada si A, dia ahli silaturahim, nyambung sama saudara, nyambung sama keluarga. Nanti setelah si A ini dia meninggal, oleh keluarga, oleh teman, oleh tetangga yang sering disilaturahimi itu ketika ingat kebaikannya si A, maka dia akan mendoakannya. Dulu si A sering main kesini, orangnya baik, akhirnya didoakan, mudah-mudahan kuburnya diberikan kelapangan, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, amal ibadahnya diterima, begitu. Jadi selama dia ingat kebaikannya, orang itu akan mendoakannya. Jadi yang nomor 10, menambah pahala setelah dia meninggal. Kenapa? Karena orang yang ahli silaturahim, nanti orang-orang itu akan mendoakannya ketika dia ingat kebaikannya. Inilah tentang manfaat silaturahim, ada 10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.